dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah halaman 10. Faslun fi adabil istiqad minan naum. Ini pasal menjelaskan adab-adaban bangun dari tidur. Apa yang harus kita lakukan ketika kita bangun tidur agar kita menghasilkan keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza staiqadta minan naum fajtahid an tastayqidha qabla tulu'il fajri. Yang pertama, Imam Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan, jika kamu bermaksud untuk bangun dari tidur untuk menghasilkan keutamaan yang sangat besar, maka berusahalah sekuat tenaga kamu, hendaknya kamu bangun sebelum terbitnya fajar. Memeh asupna waktu subuh, usahakeun tos lirir. Usahakan sudah bangun sebelum datangnya waktu subuh. Itu ya. Sebelum datangnya waktu subuh, usahakan telah bangun. Kemudian waliyakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Yang kedua, adab-adabannya hendaknya ada yang paling awal, perkara yang bergerak kepada hatimu dan lisanmu, dzikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah ta'ala, menyebut nama Allah. Usahakan yang paling pertama yang kita ingat, yang kita ucapkan ketika kita bangun tidur, yaitu zikrullah. Ya, mengingat kepada Allah. Atau membaca doa, langsung baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu paling sedikitnya segitu, paling sedikit. Kalau santri harus tamat, ya, jangan segitu kalau santri. Ya. Tambah lagi, asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yaumi ila kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najurrahu ila muslimin aw yajurrahu ahadun ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Sakitu pondok geuningan. Osok tara bapak-bapak sakitu taranya hilap wae. Ibu-ibu osok hilap deui wae. Tanya diaos. Sayana dugi kadinya tanu nembe itu. Nalika gugah kulem teh langsung ngadoa. Tong wakaneangan cai komoneangan ududnya gugah kulem teh langsung ngadoa heula. Hatina nganuhunkeun heula ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi usahakan yang paling pertama yang tergerak di dalam hati kita dan di dalam dan pada lisan kita, yaitu zikrullah, mengingat kepada Allah. Mengapa seperti itu? Li khabaril Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Mengikat syaitan kepada qafiyah kepala salah seorang dari kalian. Diikat oleh syaitan. Idza huwa nama thalatha uqad. Apabila si ahad tersebut tidur dengan 3 ikatan. Jadi orang teh ditalian ku setan. Diringkus ku setan. Ya, diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Kepala kita ini diikat oleh setan ketika kita tidur. Kemudian yadribu ala kulli uqdatin makanaka alaika lailun tawil. Setan ya yadribu ala kulli uqdatin, memasang kepada setiap satu tali, satu ikatan di tempatmu, alaika lailun tawil. Bagimu, kata setan, malam masih panjang, jangan bangun dulu, masih panjang gitu. Fargud, tidurlah kamu, kata setan. Makanaka alaika lailun tawil fargud. Besudang, cek setan tengah harewos. Puting kene, burun sare deui. Itu setan, kerjaan setan. Masih malam, tidur lagi aja, baru jam 2, nanti aja jam 3. Udang-udang di jam 3, cek setan, puting kene ke jam 4. Terus itu kerjaan setan seperti itu. Ya, kerjaan setan itu seperti itu. Supaya kita tertinggal tahajud ya. Bagaimana caranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, fa inistayqadha dzakiran lillahi ta'ala. Maka apabila salah seorang tersebut dia bangun lalu berzikir kepada Allah Ta'ala, in halat uqdatun, maka terlepas satu ikatan. Jadi ketika kita tidur itu diikat oleh setan 3 ikatan. Ya. Ketika kita bangun lalu kita membaca zikir, membaca doa, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu lepas satu ikatan. Satu ikatan lah lepas. Ringkusan nukahiji lepas. Tidak ringkusan nukahiji. Kemudian fa in tawaddaa hin halat uqdatun. Kemudian sudah membaca doa lalu dia berwudu. Lalu ke kamar mandi, ya, melaksanakan wudu yang sesuai tentunya dengan tuntunan syariat, ya. Masuk kamar mandinya mengikuti tuntunan syariat. Maka in halat uqdatun, terlepas satu ikatan. Ringkusan nuka 2 lepas. Nuka hiji kusabab hudang sarena ketika bangun tidurnya berzikir kepada Allah, maka yang pertama lepas. Ikatan yang kedua lalu dia berwudu. Ya, setelah itu lalu berwudu. Tong waka ingat kana naon wudu heula. Wudu heula. Ya, wudu heula. Maka terlepas 2 ikatan. Kemudian fa in shalla in halak uddatun kulluha. Jika setelah wudu lalu sembahyang, baik sunat, baik qada atau wajib, ya, terserah itu mah, tergantung situasinya. Ketika dia salat lalu terlepaslah itu tali, itu ringkusan, semuanya lepas. 3 ikatan tersebut lepas semua. Nah, ini harus kita laksanakan, ini praktek ini harus kita laksanakan, ya, khususnya anak-anak santri, ya. Kalian tidur, laksanakan adab-adaban sebelum tidur. Bangun tidur, kamu laksanakan adab-adaban bangun tidur, ya. Jadi ketika bangun tidur, yang harus kita laksanakan yang pertama berdoa. Jangan lupa berdoa kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat diberi nikmat tidur. Yang kedua yaitu cepat-cepat mengambil wudu. Jadi begitu bangun langsung
Baca doa, sudah baca doa langsung ke kamar mandi berwudu ya. Lalu berwudu, yang ketiga sudah wudu cepat-cepat sholat, baik mau sholat sunat atau sholat qadha atau mungkin kita belum sholat wajib ya, sholat wajib. Nah itu tiga hal ini ya, ada salah satu adab-adaban di dalam bangun tidur. Apa keuntungan dan keistimewaannya jika kita melakukan cara ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bangun tidur lalu membaca doa, lalu wudu, lalu sholat. Gimana Bu ya, saya pengen hajat dulu, nggak apa-apa, hajat dulu, buang dulu hajat-hajatnya ya, buang dulu, buang air kecil, BAB silakan. Nah sudah itu wudu, sudah wudu lalu sholat sunat 2 rakaat atau sholat, pokoknya sholat, sudah wudu lalu sholat. Kata Nabi, fa in shalla in hallat uqdatun kulluha. Jika dia sholat, tentunya sholatnya juga harus betul-betul mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti tuntunan syariat sholatnya, bukan asal-asalan ya. Maka fa ini fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Ketika tiga hal ini dilakukan oleh seseorang ketika dia bangun tidur, maka pagi-paginya dia nasyitan, semangat. Semangat di dalam melaksanakan ibadah. Jadi semangat. Ya, thayyiban nafsi, baik hatinya. Hatinya jadi baik. Ya, berkah apa? Melaksanakan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidurnya. Ya, semangat, tidak loyo, tidak ngantuk, tidak malas. Ini berkah. Berkah daripada apa? Melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur. Akhirnya dia semangat untuk baca Quran, semangat wiridan, semangat sholat berjamaah, semangat ngaji, jadi semangat semua. Nah ini berkah ketika bangun tidurnya dia melaksanakan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan oleh kita ya, belajar laksanakan ini sunnah Nabi. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana. Sebaliknya, jika dia tidak lakukan sunat yang 3 tersebut, bangun tidur nggak baca doa, langsung nengan cikopi, jeung ududna. Nah ini, itunya, tengah doa heula udang sarete, kalau kan nengan udud, jeung cikopi, jeung dahareun umpamanya. Kemudian sudah gitu ngopi, udud, nonton TV, lain sholat, dacan wudu deh, ya. Dulu ya guys ya, begitu datang waktu subuh deh haroream ya, poe eta teh jadi tersemangat dina ibadah, hate beuki kotor ya, semangat ibadah beuki teu aya. Nah, itu karena tidak melaksanakan sunnah Nabi ketika dia bangun tidurnya. Tapi kalau kita bangun tidur itu melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW ya, beda nanti pagi-paginya semangat, hatinya menjadi baik. Nu tadi amek-amekan besar rahmah, kasih sayang, penuh dengan kasih sayang hatinya ya. Yang tadinya hatinya nggak baik jadi baik ya, thayyiban nafsi, hatinya baik. Nah ini kenapa? Karena ada hubungan dia dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi ini jangan kita sepelekan, meskipun sunnah jangan kita sepelekan, karena di situ ada ya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, keuntungan, kebahagiaan, keberuntungan yang Allah berikan kepada kita ya, ketika kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita amalkan ya, semua belajar mengamalkan sunnah Nabi, belajar. Bangun tidur, usahakan sebelum waktu subuh sudah bangun. Jangan kapihulaan ku azan. Usahakan kalau bisa 1 jam sebelum waktu subuh. Gak bisa setengah jam sebelum waktu subuh. Gak bisa juga seperempat jam sebelum waktu subuh. Yang penting usahakan sebelum waktu subuh sudah bangun. Dan usahakan ada waktu untuk dipakai sholat sebelum datangnya waktu subuh. Ya mungkin kalau
Yang enak ya kurang lebih setengah jam lah, paling sedikit itu setengah jam. Usahakan setengah jam sebelum waktu subuh kalian sudah bangun ya. Kita sudah bangun, usahakan. Kalau nggak bisa jam 3 ya jam setengah 4. Orang-orang dulu bangunnya awal, ada yang bangun jam 2, ada yang bangun jam 1 tahajudnya itu. Kita nggak mampu, belum mampu. Ya paling nggak jam 3 lah sudah bangun. Guru kita Abu Ya radhiyallahu anhu, beliau itu bangunnya jam 2. Jam 2 sudah bangun. Jadi para aulia itu mereka giat di dalam bangun pada waktu malam. Mereka itu menunggu-nunggu, sangat merindukan ya ibadah saat waktu malam. Sangat mereka rindukan ibadah saat waktu malam. Bangun, bangun. Udangkeun atuh dong diantep. Oh, ugahkeun. Nanti ya anak-anak usahakan ya. Kalian amalkan nih sunnah-sunnah Nabi. Udah bangunnya sebelum datang waktu subuh. Yang kedua, usahakan ketika kita bangun tidur langsung baca doa. Sebentar beres baca doa lalu wudu. Setelah wudu lalu sholat. Nah sudah sholat silahkan. Ya arek kopi heula pek. Ya itu. Setelah beres sholat banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Perbanyak istighfar. Itu salah satu daripada adab-adaban di dalam bangun tidur. Nanti kalian wiridannya semangat, nggak ngantuk. Ngajinya nggak ngantuk. Karena kalian melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi kita malas begitu pagi, datang pagi malas, ngantuk, rupa-rupa macam-macam. Nah, itu karena kita waktu bangunnya tidak melaksanakan sunnah Nabi. Ketika kita bangun tidurnya, kita tidak memerhatikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, akhirnya malas. Ya, asbaha khabithan nafsi. Pagi-paginya hatinya kotor, jengkel kepada si A, jengkel kepada si B, ya. Naudzubillah. Hatinya menjadi jelek. Kaslana menjadi malas, akhirnya hari itu tertinggal kebaikan-kebaikan. Ya. Kebaikan-kebaikan menjadi tertinggal. Kenapa? Karena dari awalnya dia tidak melaksanakan adab-adaban di dalam bangun tidur.